ke Kurota Ayun, Batu Ampar, tempat santri penuh cahaya sabar. Hafal Quran 30 juz kitab kuning, dibaca tuntas tanpa ragu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Syahrul Ramadan, syahrul qiyam, syahrul Ramadan, syahrul ibadah, syahrul mubarakah. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa nabiyyana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat Kia TV yang dirahmati oleh Allah. Puja serta rasa syukur kita panjatkan kepada Sang Murabbi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kita nikmat, begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat iman dan ihsan, sehingga kita masih bisa berada pada bulan Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriringkan salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan alam, pemimpinnya umat Islam, yaitu baginda Nabi besar kita, Nabi Allah, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan kultum, sedikit ceramah yang berjudul Indahnya Bulan Suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan, alangkah banyak kenikmatan dan keistimewaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad, sebagaimana umat Nabi Muhammad adalah khairu ummah, sebaik-baiknya umat, yang dimana semua pahala, semua amalan sunnah maupun yang fardu itu dilipat gandakan oleh Allah, yaitu sebagai 70 kali lipat baginya. Sebagaimana Allah memfirmankan dalam Quran surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus shiyam, kata Allah, diwajibkan untuk kalian, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan, sebagaimana Allah menetapkan puasa bulan Ramadan ini kepada umat-umat terdahulu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam puasa ini kita juga tidak hanya dianjurkan untuk menahan haus dan lapar saja, hanya menahan hawa nafsu saja, akan tetapi di mana bulan Ramadan tiba, itulah cara bagaimana kita melatih kemandirian kita untuk selalu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Profesor Dr. Hamka, yang sering kita sebut sebagai Buya Hamka, salah satu pakar ulama Indonesia, pernah berkata, jikalau manusia hidup, maka babi yang di dalam hutan juga hidup. Jikalau manusia bisa bekerja, maka kera pun bisa bekerja. Apa yang dimaksud di dalam kitab Buya Hamka ini, di dalam kitab tasawuf modernnya? Maka ketika manusia bisa berpuasa, maka seluruh makhluk juga bisa berpuasa. Apa maksudnya? Ketika manusia berpuasa, maka itu lebih baik, maka lebih bertakwa kepada Allah, dan bukan hanya menahan lawan nafsu saja, bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, akan tetapi menahan dari segala kemaksiatan yang dimana itu merujuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan kita juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi leader, menjadi khalifah, yang dimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dikatakan apabila Allah berkata kepada para malaikat,
Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku ingin menjadikan seorang khalifah. Maka malaikat berkata, kenapa engkau ingin menciptakan khalifah di muka bumi ini, sedangkan para manusia itu hanya bisa merusak? Lalu Allah berkata, lalu mereka berkata para malaikat, kami diciptakan olehmu ya Allah untuk bersujud, untuk bertakwa hanya kepadamu. Sedangkan manusia hanya bisa merusak. Maka Allah menjawab, aku lebih tahu daripada apa yang engkau tidak tahu. Maka benar perkataan Allah dijawab oleh ayat selanjutnya, yang dimana dijawab dari perkataan Sayyidina Nabi Adam alaihissalatu wassalam, yang dimana Allah mengajarkan Nabi Adam tentang bagaimana makhluk hidup di dunia, apa nama-namanya, apa jenis hewannya. Maka ketika malaikat ditanya oleh Allah, maka malaikat pun tidak bisa menjawabnya. Itulah kemuliaan dan keistimewaan yang dimiliki oleh para manusia di muka bumi ini, terkhusus untuk makhluknya, untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan di bulan itu ada yang namanya nuzulul Quran. Bulan itu yang dimana bulan itu menurunkannya Al-Quran di tanggal 17 Ramadan. Dan di bulan itu juga di mana Allah menetapkan satu hari, satu malam tanggal, yang dimana itu dirahasiakan oleh Allah 10 hari terakhir, yaitu malam Lailatul Qadar, yang dimana ketika kita melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah maupun wajib, maka Allah akan melipat gandakan di malam Lailatul Qadar itu 7, seperti kita beribadah sebagaimana beribadah 83 tahun. Kita saja tidak tahu bahkan umur kita sampai ke 83 tahun. Akan tetapi ketika umur kita misal 20 tahun, kita melaksanakan ibadah tersebut, maka Allah akan melipat gandakan pahala sebagaimana kita beribadah 83 tahun. Maka itulah kemuliaan bulan Ramadan. Maka dari itu, mari kita sama-sama mengintrospeksi diri, mengubah diri kita menjadi pribadi yang selalu berpikir ke depan, selalu berkemajuan. Jangan berpikir yang jeblok, jangan berpikir ke belakang, akan tetapi berpikir bagaimana kita cara berpuasa. Puasa tahun ini lebih baik dari puasa yang kemarin. Dan pahala hari ini lebih banyak dari pahala kemarin. Itulah yang dikatakan Buya Hamka, maksud dari perkataan yang di dalam kitabnya Tasawuf Modern tersebut. Mungkin cukup sekian pidato dari saya. Apabila ada kata yang khilaf, itu datangnya dari diri pribadi saya. Apabila ada kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.